Halo Sobat Mobilku, sekarang kita masih di IMS 2024, tapi kita pindah booth nih. Sekarang kita ada di booth salah satu mobil listrik yang juga cukup fenomenal beberapa tahun terakhir ya, dengan beberapa line up-nya. Sekarang dia akan masuk ke full line up, di mana hari ini dia juga launching mobil terbarunya, yaitu Wuling Cloud. Nanti kita akan lihat ya. Tapi sebelum kita Wuling Cloud, nanti kita juga akan lihat Wuling Binguo-nya juga kayak gimana bentuknya ya. Nanti Sobat Mobilku tinggal bisa lihat aja. Lebih suka yang mana? Ya nanti kita bisa cek. Oke, yuk lanjut. Ya Sobat Mobilku, tadi kita udah kasih tahu ya, ada banyak yang launching hari ini di Wuling Booth di IMS 2024. Nah, kalau saya bisa ngomong hari ini yang launching tuh bisa kayak kita ngomongnya A, B, dan C gitu ya. Tapi walaupun A-nya sudah teman-teman tahu semua ya, ini REV. Jadi ini benar-benar bisa dibilang paket lengkapnya Wuling lah gitu ya. Jadi yang pertama kita punya Wuling REV. Ini udah lama ada di Indonesia, launching udah dari kurang lebih 2 tahun yang lalu ya. Dengan model yang bisa dibilang sama, tapi memang colorful gitu ya. Waktu dia launching pertama di MS waktu kalau nggak salah tahun 2021 deh. Itu dia punya bala banyakan warna kuning, warna pink gitu ya. Karena emang dia ngincarnya untuk orang yang lebih muda. Kenapa sih? Karena range standarnya dia itu 250 km. Range-nya 250 sekian lah. Jadi plus minus 250 km. WLTP-nya juga ya kurang lebih pengecasannya karena memang dia masih pakai model soket listrik yang biasa. Jadi bisa 1 hari full, jadi kurang lebih 8 jam gitu ya. Kalau pakai DC yang biasa, AC yang biasa, sorry bukan DC. Nah, pada saat tahun lalu kalau nggak salah, Wuling REV itu ngeluarin versi light-nya, light. Jadi light tuh agak lebih sedikit murah harganya ke bawah, jadi harganya di bawah 200 juta. Tapi memang range-nya dikurangin. Jadi kurang lebih itu range-nya hanya sekitar 180 km-an. Nah itu ya harganya pun juga lebih murah, kurang lebih itu sekitar 180 jutaan. Tapi tampaknya itu juga nggak terlalu laku karena tidak mendongkrak apa-apa gitu loh untuk Wuling REV ini. Jadi ya kita nggak usah terlalu ke dalam ke arah sini karena ini udah pasti teman-teman udah tahu semua. Kita akan lari ke ya mobil berikutnya yaitu Wuling Binguo. Yuk. Ini adalah Wuling Binguo EV. Ini yang kemarin baru launching sebenarnya sebelum IMS, dan yang baru launching hari ini justru yang Cloud. Nah, ini banyak juga warnanya, dan kalau menurut tadi press conference-nya, si Wuling Binguo EV ini kurang lebih punya range dari angka 350 sampai 400. Itu nanti ya harus dicoba sendiri ya, kita nggak tahu apakah betul-betul segitu gitu ya. Harus dari charge dari 0 sampai 100, terus kita jalanin, kurang lebih menurut mereka sekitar 350 sampai 400 kilometer gitu ya. Cuman yang saya suka dari Wuling Binguo EV ini sebenarnya karena saya pernah ngelihat beberapa platform yang lain ya, kurang lebih ada seri GWM yang namanya Ora Good Cat di Thailand. Ini sebenarnya agak mirip dan cukup ergonomis secara bentuk luarnya ya, cute ya, memang arahnya lebih ke feminim atau mobil-mobil feminim di mana sasarannya memang perempuan gitu loh ya. Kenapa saya bisa bilang gitu? Yuk kita lihat interiornya yuk. Nah, nih kalau dilihat bentuk ininya juga ya rapi banget, sleek, smooth ya, semuanya ini bentuknya bikin soft pad trim ya, dan warnanya juga bukan warna yang gimana ya kalau bisa bilang, bukan warna-warna yang keras, warna-warnanya cukup cerah. Ya bisa tahu sendiri ya kalau warna-warna mobil cerah tuh biasanya penggunanya wanita ya, karena emang carinya sesuatu hal yang colorful. Kita coba masuk sebentar yuk. Surprisingly enak duduknya di sini. Jadi emang ya materialnya oke ya. Terus ini jujur saya pernah ngelihat model dashboard seperti ini dulu di Ora Good Cat. Ora Good Cat-nya punya GWM. Sama sih platformnya ya, kurang lebih, karena kita tahu ya Wuling sendiri pun kan masuk ke Indonesia dengan berbagai macam merek yang disamakan terus masuk ke sini gitu, digabungkan gitu loh. Jadi ya cukup oke, dan saya suka bagian depannya nih lowong banget. Di bagian sini ya namanya untuk EV ini tuas persnelingnya diputer gitu ya. Jadi ya cukup oke. Jadi ya bagus lah, tapi bener-bener cewek banget sih kalau menurut saya. Dan ini lapang banget gitu loh. Ya jadi salah satu pilihan lah kalau misalnya suka mobil EV yang cukup cute gitu ya, dari luar, di dalamnya juga enak. Yuk kita lanjut lagi. Yang lebih saya suka sebenarnya desain belakangnya. Desain belakangnya ini lucu banget, bener-bener ya compact. Kalau kita ngingetin mobil-mobil zaman dulu mungkin kayak Beetle gitu ya, yang bentuknya agak sedikit kayak ya kepik atau gimana ya. Turunannya pas, terus juga memang ya kalau kita buka di sini ya, iya agak lucu sih.
Beda, jadi handle-nya di bawah, bukanya di atas. Ya, ini juga cukup lapang. Dia punya bagasi juga oke. Di sini ada untuk tarik kursinya ke depan gitu ya. Cukup luas. Oke, sekarang kita lihat bedanya sama yang baru di launching tadi, yaitu Wuling Cloud EV. Itu di mana ya? Nanti yuk kita coba lihat. Secara desain, ini unik. Apakah Cloud lebih unik? Yuk kita lihat yuk. Oke, sekarang yang ketiga adalah C, yaitu dari awal dari mereka selalu bilang mobilnya yang C gitu ya. Ini adalah yang ketiga, yaitu Wuling Cloud EV gitu ya. Kalau bisa saya bilang ini agak lebih cukup futuris dan tapi kelihatannya nyaman karena basic desainnya ini katanya seperti awan. Jadi terlihat lebih nyaman. Kalau yang si Bingwo EV terlihat memang seperti kayak Beetle ya gitu ya. Terus kalau REV ya memang kotak banget, kayak kotak sabun kalau banyak orang bilang. Tapi kalau ini menurut saya ini lebih oke sih. Dan lebih proper untuk jadi dibawa kemana-mana gitu ya. Kita lihat dari bagian depan, sisi bagian lampu, LED yang DRL-nya, sama dia ada aksen untuk grillnya. Sebenarnya sih ini kayaknya nggak bolong, tapi kayaknya aksen deh itu. Mau itu dibilang bentuk grill atau sensor, saya kurang ngerti. Tapi memang tidak terlihat di awal, kita nggak dikasih tahu apa-apa soal ini. Tapi intinya itu memang tertutup. Mungkin kesannya ya memang seperti biar agar mobilnya lebih proper gitu ya. Ya kalau misalnya kita mau lebih dalam lagi sebetulnya ya sebelum kita masuk ke dalam, dari tadi kita udah lewatin nih yang A, B gitu ya. Tapi yang C, kalau misalnya tadi dilihat yang A nih punya pelek dia 12 inci, kalau yang B itu dia punya 15 inci, ini dia pakai 17. Jadi mulai masuk arah-arah sportinya. Tapi tetap nyaman. Dia juga sudah pakai chrome dual tone, luarnya silver, dalamnya agak black piano gitu loh. Jadi memang kesannya udah seperti mobil-mobil yang udah kelasnya memang lebih tinggi gitu ya. Jadi ya lumayan oke dari sisi luar gitu ya. Nah kita akan masuk nanti ke bagian dalamnya ya. Abis ini yuk. Ya di bagian belakangnya nggak jauh beda sih sebenarnya sama yang Bingwo ya bentuknya ya. Tapi ini lebih kalau misalnya kita bilang emang ini lebih rapi. Dan ini terlihat bener-bener kalau si Cloud ini emang menunjukkan dia lebih kayak si compact SUV. Kenapa sih? Pertama, velgnya juga sudah besar. Terus bentuk di belakangnya pun agak lebih compact gitu ya. Bukan kita bilang kalau yang sana nggak compact, sama compact. Tapi memang secara total desainnya, ini juga memang compact SUV. Ya di sini juga nggak tahu nih ada apa bentuknya agak aneh-aneh. Tapi sini sih oke sih, lebar gitu ya. Dan nggak terlalu sempit. Kita akan coba bagian dalamnya kayak apa sih. Nah, ini nih yang dibilang tadi pas lagi press conference. Ini nih enak banget bagian dalamnya, dia bentuknya kayak sofa loh. Waduh, enak. Terus ya didudukin nyaman banget nih kayak di rumah gitu ya, kayak sofa rumah gitu. Terus ya legroomnya juga jauh. Kita belum setting depannya, atapnya juga oke. Sound system ininya juga di trim-trim di sininya juga ini oke sih. Ini bentuknya seperti ini, lucu-lucu nih bentuk ininya nih. Warnanya dominan untuk beberapa area dibuatnya gold dulu gitu kan ya. Di sini double speaker, sini ada Twitternya juga. Oke sih. Secara tampilan oke. Luas kakinya juga lapang ya untuk kanan kiri, ada lampunya juga gitu loh. Jadi ya enak ini mobil sebenarnya kalau lagi dibawa duduk tuh. Ini yang kalau dibilang Cloud kan awan ya. Ini kayak duduk di awan gitu loh, enak. Agak norak tapi emang enak sih ini mobilnya. Lanjut lagi kita ke depan yuk. Jangan lupa handle-nya pun juga bentuknya udah mirip kayak beberapa mobil-mobil EV yang lain gitu ya. Kayak Ioniq juga bentuknya dia pop out kalau dia kebuka. Ya sama, Cloud EV juga melakukan hal yang sama. Itu ya. Masuk ke bagian depan gitu ya. Ini klasternya minimalis sekali ya. Bagian sininya ini klasternya minimalis tapi head unitnya gede banget kayak tab berapa inci gitu. Tapi ya oke sih, kita belum coba juga. Di sini dia untuk pengganti persnelingnya dia pakainya di sebelah kiri sini kayak orang lagi geser lampu sen. Oke, lumayan. Jadi kalau versinya Mercedes-Benz di tuas ini tapi di sebelah kanan, tapi kalau ini sebelah kiri. Nih ada PRNDS-nya di sini nih. PRND. Terus ada ya makin ke bawah lagi itu ada buat decrease-nya lagi. Ini ada parking gitu ya. Ini baru lampu, ini lampu sama ya ini lampu sih ini. Kalau ini sama ini ada buat wiper. Cukup minimalis untuk di bagian depan. Cukup aja sih, tapi kalau misalnya kita bilang lapang,
Ini enak, tapi emang headroomnya karena ini memang tergolong compact SUV ya agak sedikit rapet. Tapi ini gede banget sih. Bagian depan ini gede banget nih. Dashboard sininya. Naruh tempat minum aja bisa di sini. Naruh semuanya bisa di depan masih oke lah. Jadi ya lumayan lapang. Oke lah. Itu ya. Yuk kita coba lihat lagi. Nah, sekarang kita mau bahas soal masalah chargingnya ya. Kalau yang kita tahu chargingnya Wuling itu yang di mana-mana udah di-share ya. Itu namanya adalah GBT. Nah, kita lihat nih bentuknya kayak apa. Tadi kita ngomongin masalah charging port gitu ya. Charging port yang dipakai sama Wuling rata-rata itu memang nggak sama yang pabrikan lain gitu ya. Kalau kita lihat si Hyundai, dia pakainya CCS 2, tapi itu memang standar Europe. Standar Europe itu pakai Type 1 dan Type 2. Nah, untuk DC-nya CCS. Kalau punyanya Wuling, ini kayaknya agak beda. Tuh, ya ini tulisannya SGMW motor ya, karena emang punyanya SGMW. Tapi ini bentuknya adalah GBT, garis miring T. Dan ini hanya dimiliki oleh pabrikan Wuling saja. Nah, ini yang agak repot kalau kita lagi di mall atau di mana gitu mau pakai charging station SPKLU, kayaknya emang harus siap-siap bawa konektornya di mobil gitu loh. Memang sih dapat sebetulnya konektornya dari pabrikan pada saat pembelian, tapi memang ini konektornya cuman punya dia aja gitu loh. Jadi dari sini baru masuk ke charging spot yang memang bisa yang udah komersil gitu loh. Jadi memang ya plus minus lah ya. Kalau mau pakai yang universal ya ada brand lain, tapi kalau untuk di sini kayaknya memang punya milik dia sendiri sih. Tapi sampai saat ini nggak ada komplain soal masalah chargingnya gitu ya. Terus kita ke depan sedikit yuk. Ini bawah sisi sebelah sininya. Nah, ini adalah tempat dia taruh area-area baterainya gitu ya. Di sebelah sini ini motor baterainya nih. Bukan baterai keseluruhan, ini motornya di sini. Karena posisi baterai keseluruhannya itu ada di bawah lantai. Terus ini ada akinya di sebelah sini. Jadi emang ya minimalis sekali ya. Tetap kalau yang namanya mobil EV kan memang tidak pernah makan space ya, apalagi di depannya. Ya ini juga oke lah, maksudnya tidak makan tempat. Dan ya futuristik lah sama bentuk desainnya. Jadi kalau pas lagi ditutup tuh asik banget. Oke, kurang lebih kalau masalah harga ya kita berharap Wuling segera reveal ya untuk harganya Wuling Cloud EV yang ini sebenarnya cukup enak gitu ya. Kalau kita bicara bentuk mobilnya, rasa di dalamnya gitu ya. Ya tadi kita udah ngomongin soal masalah mobil Wuling REV, Bingwo, Cloud. Masing-masing memang ternyata punya segmennya masing-masing. Kalau yang A ini REV bentuknya bener-bener kompak sekali, hanya mungkin muat ya 4 orang tapi yang kecil-kecil gitu ya. Lebih cocok untuk 3 orang. Bingwo EV lebih ke hatchback, ini lebih ke compact SUV. Jadi pilihannya kembali kepada sobat mobilku semua mau pilih yang mana untuk mobil Wuling versi A, B, dan C ini. Oke, yuk kita berharap Wuling keluarin harganya cepet-cepet ya. Oke, yuk. Oke, sobat mobilku, dari tadi kita udah lihat semua yang ada di booth. Jadi mereka nyebutnya itu ABC, ada REV, ada Bingwo, ada Cloud. Jadi ada A-nya R, yang B-nya Bingwo, ada C-nya Cloud. Ya, jadi sebenarnya pilihan ABC buat para konsumen Wuling semua. Oke, jadi suka yang mana? Ya bisa tulis di kolom komen ya. Saya Ulung Putrawindi, undur diri dulu.